Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil PPT kami, yaitu teori belajar kognitif dari Jerome Bruner. Perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Savitri Eka Widiana dengan NIM 002, kemudian ada Joko Samudra dengan NIM 026, dan saya sendiri Dewi Komalasari NIM 034. Kami dari kelas pendidikan biologi A 2020. Yang pertama tentang pengertian dan gambaran umum tentang teori Jerome Bruner ini, yaitu teori belajar Jerome Bruner disebut juga sebagai belajar penemuan. Menurut Bruner, belajar akan bermakna jika dapat terjadi melalui belajar penemuan yang terjadi dalam proses belajar dan menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Lalu yang kedua ada prinsip-prinsip belajar. Ada 5, yaitu yang pertama, semakin tinggi tingkat perkembangan intelektual seseorang, maka semakin meningkat pula ketidaktergantungan individu terhadap stimulus yang diberikan. Yang kedua, pertumbuhan seseorang tergantung pada perkembangan kemampuan internal untuk menyimpan dan memproses informasi. Data yang diterima orang dari luar perlu diolah secara mental. Yang ketiga, perkembangan intelektual meliputi peningkatan kemampuan untuk mengutarakan pendapat dan gagasan melalui simbol. Yang keempat, untuk mengembangkan kognitif seseorang diperlukan interaksi yang sistematik antara pengajar dan yang peserta didik. Yang kelima, untuk mengembangkan kognitif seseorang diperlukan interaksi yang sistematik antara pengajar dan yang diajar. Selanjutnya ada perkembangan intelektual anak. Dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase praoperasional, yaitu antara usia 5-6 tahun, dan disebut juga sebagai masa prasekolah. Tahap ini menggunakan tahap enaktif dengan pengetahuan motorik. Yang kedua, fase operasi konkret atau internalis dengan tahap ikonik, memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar atau visualisasi verbal. Yang ketiga, ada fase operasi formal dengan tahap simbolik memahami dunia sekitarnya. Anak juga belajar melalui simbol, bahasa, dan logika. Selanjutnya, ada tahap-tahap proses pembelajaran. Yang pertama, ada perolehan informasi baru, dapat terjadi melalui kegiatan membaca, mendengarkan penjelasan guru mengenai materi yang diajarkan, atau mendengarkan atau melihat audio, visual, dan lain-lain. Yang kedua, ada proses mentransformasikan informasi yang diterima atau disebut juga sebagai tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru, serta mentransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Yang ketiga, menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan atau informasi yang telah diterima tersebut atau mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua benar atau tidak. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan, pengetahuan mudah diinformasikan. Yang pertama, ada struktur pengetahuan. Adanya struktur pengetahuan akan membantu siswa untuk melihat bagaimana fakta-fakta yang ada. Yang kedua, ada kesiapan belajar yang terdiri atas kesiapan yang berupa keterampilan yang bersifatnya sederhana, yang memungkinkan seseorang untuk menguasai keterampilan yang sifatnya lebih tinggi. Yang ketiga, ada intuisi. Intuisi adalah teknik-teknik intelektual untuk sampai pada formulasi tentatif tanpa melalui langkah-langkah analitis yang menerapkan disiplin ilmu. Yang keempat, ada motivasi, yaitu dapat mempengaruhi siswa untuk belajar dan dapat pula membantu serta mendorong siswa mempunyai kemauan untuk belajar. Selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan terkait pembelajaran teori kognitif J. Bruner.
Yang pertama, ada partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan. Yang kedua, guru sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. Guru harus menerapkan pembelajaran agar terpusat masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki siswa. B. Menyajikan materi pembelajaran. C. Guru harus memperhatikan 3 cara penyajian, yaitu cara enaktif, melakukan aktivitas, cara ikonik dengan gambar atau visual, dan cara simbolik. D. Guru hendaknya memberi saran dan memberi umpan balik pada waktu yang tepat. E. Guru dapat memberikan penilaian hasil belajar berupa tes objektif, esai, dan performance. Contoh implikasi teori belajar Jeremy Brenner. Yang pertama, ada seorang guru selalu membuat penyajian materi penyajian PowerPoint atau yang biasa disebut PPT. Yang kedua, seorang guru memberikan tugas berupa post-test atau esai untuk menguji pemahaman siswa. Yang ketiga, seorang guru memberi nilai sebagai umpan balik terhadap hasil belajar siswa. Yang terakhir, cara belajar siswa aktif atau CBSA. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teori Jeremy Brenner. Untuk kelebihan, yang pertama, dalam pendapatnya, murid harus berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, suatu mata pelajaran dapat diajarkan secara efektif sesuai dengan perkembangan anak. Yang ketiga, murid harus memperoleh pemahaman dari suatu konsep dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Yang keempat, murid akan dengan mudah mengingat informasi yang telah diperolehnya. Teori ini juga disebut sebagai discovery learning atau belajar penemuan, sehingga murid akan menemukan hal yang baru dalam belajarnya. Di balik kelebihan, juga ada kelemahannya. Untuk kelemahan teori Jeremy Brenner, yang pertama, tidak semua bidang studi dapat dilakukan dengan teori ini. Yang kedua, tidak semua peserta didik mampu diajak bekerja sama melakukan proses berpikir seperti yang diharapkan. Yang ketiga, adanya kesulitan yang diterapkan pada budaya masyarakat yang berlainan antar daerah yang berbeda. Yang terakhir, memakan waktu yang relatif lama karena murid kurang terbiasa melakukan proses berpikir mandiri dan kelompok. Itu tadi penjelasan mengenai teori Jeremy Brenner. Berikut adalah referensinya. Kami menggunakan jurnal dari berbagai sumber. Bisa dilihat. Di sini kami menggunakan 3 macam jurnal. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.